Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Untuk kali ini pelajaran saya akan menerangkan mengenai tata nama alkana. Marikah kita pelajari mengenai tata nama alkana. Marilah kita pelajari materi mengenai tata nama alkana. Ini di semester 3 awal pertama. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Kompetensi dasarnya tadi, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan tata nama alkana. Saya ingatkan bahwa rumus molekul alkana adalah CnH2n+2. Nah, pada alkana ada deret homolog di mana dimulai dari C1 sampai dengan mungkin sampai 10 atau 11 atau selanjutnya sampai banyak sekali. Kita mulai untuk deret homolog alkana dari suku yang pertama. Contohnya, misalnya kalau C-nya 1, maka hanya dari rumusnya tadi CnH2n+2. Jadi hanya 4. Kalau C-nya 2, hanya 6. Kalau C-nya 3, hanya 8, dan seterusnya. Nah, untuk C1 sampai C10, maka kamu harus hafal. Dimulai dari C1, metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana, dan seterusnya. Nah, ini kamu minggu depan saya cek, kamu harus hafal dari C1 sampai C10. Untuk tata nama senyawa alkana, untuk yang pertama, alkana yang tidak bercabang maka diberi awalan N, artinya normal, sebelum nama ikatannya. Misalnya normal butana, normal pentana, atau yang lainnya. Yang kedua, untuk tata nama alkana yang bercabang, menurut Yupak ada 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu nama cabang. Biasanya nama cabang ini merupakan gugus alkil. Kemudian bagian yang kedua yaitu nama rantai induk atau rantai karbon terpanjang dalam molekulnya, yaitu biasanya atom C paling banyak. Nah, untuk cabang ini biasanya gugus alkil, di mana gugus alkil itu ada rumusnya CnH2n+1. Nah, cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkananya yang sesuai. Tetapi akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran il. Misal, metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil. Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Oleh karena itu, rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapatkan nomor terkecil. Apabila terdapat lebih dari satu cabang yang sejenis, maka nama cabang disebut sekali saja, diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang.
Misalnya 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, heksa, hepta, dan seterusnya. Jika ada 2 gugus alkil pada atom C yang sama, digunakan penomoran 2 kali. Kemudian, apabila terdapat lebih dari 1 jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Misalnya, ada cabang etil, kemudian ada cabang metil. Karena diurutkan abjad, maka E lebih dahulu. Jadi etilnya lebih dahulu, metilnya kemudian. Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, penamaan alkana bercabang dapat dilakukan dengan mengikuti 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih rantai induk, yaitu rantai induk yang mempunyai cabang terbanyak. Apabila itu rantai induknya sama. Misalnya ada rantai induk ada 6, yang satu cabangnya 2, yang satu cabangnya 3, maka dipilih yang cabangnya 3. Dan rantai induk tidak selalu lurus, bisa berbagai macam bentuknya. Yang penting atom C-nya paling banyak. Yang kedua, penomoran dimulai salah satu ujung sehingga mendapatkan nomor terkecil. Yang ketiga, baru penulisan nama. Dimulai dari nomor cabang, nama cabang, di mana pada cabang apabila ada cabang yang tidak sama, misalnya tadi ada metil, ada etil, maka diurutkan abjad. Baru kemudian diakhiri dengan nama rantai induknya atau rantai utamanya. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda. Nah, tadi pada cabang merupakan gugus alkil, di mana rumusnya CnH2n+1. Seperti tadi, C-nya 1 pasti hanya 3. Nah, namanya akhirat ana diganti jadi metil, etana jadi etil, propil misalnya propana jadi propil, butana jadi butil. Contoh seperti di sini ada senyawa alkana. Di sini ada yang bercabang. Kalau dilihat dari rumus strukturnya ini, maka C-nya kita lihat di sini ada cabang ya, rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada 1. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya ada di sini. Tapi penomorannya tidak dari kiri, tapi dari kanan. Karena cabang ini harus nomornya sekecil mungkin dari ujungnya ini. Nah, jadi kalau dari kiri nomor 4, kalau dari kanan nomor 2. Maka tata namanya, jadi ini merupakan rantai utamanya yang terpanjang. AC-nya ada 5, cabangnya ada metil. Maka sebelum nama cabangnya yaitu nomor cabang. Nah, cabang ini nomor 2. Baru dikasih jeda. Baru nama cabangnya yaitu ini metil. Baru nama rantai utamanya karena ada C-nya 5, pentana. Nah, seperti ini juga. Kalau
dari kiri nomor 2 cabangnya. Ini coba kita lihat 1, 2, 3, 4. Cabangnya 1. Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya 1. Nah, penomorannya dari kiri atau kanan kita lihat. Kalau dari kiri nomor 2, kalau dari kanan nomor 3, maka dipilih yang sekecil mungkin. Berarti nomor 2. Berarti namanya 2-metil butana. Nah, contoh yang lain. Nah, kita lihat di sini. Kita misalnya saya mengambil rantai yang lurus. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. Maksudnya ada 6. Cabangnya berarti ada 1, 2, 3. Tetapi ada rantai lurus yang lain. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti paling banyak 8. Maka dipilih rantai yang terpanjang, yaitu ada 8. Berarti ini cabangnya ada ini C2, CH3 itu dari C2H5 namanya etil. Kalau ini CH3 namanya metil, ini metil. Nah, penomorannya dari mana? Kita lihat di sini. Kalau dari kiri, metil ini nomor berapa? Nomor 2, nomor 3. Etilnya nomor 4. Kalau dari bawah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti etilnya 5. Kemudian metilnya nomor 6 dan nomor 7. Maka dipilih nomor yang sekecil mungkin untuk cabangnya. Berarti dimulai dari kiri. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, karena di sini ada metil, ada etil tadi, kalau ada cabang yang tak sama, maka diurutkan sesuai abjad. E sama M dulu mana? E. Berarti etilnya didulukan. Nah, etil ini nomor berapa? 4. Ya. Strip etil, ya, strip atau jedanya, ya. Ini CH3-nya karena nomor 2 dan 3 berarti 2,3 dimetil. Nah, baru rantai utamanya oktana. Jadi saya ingatkan 4 etil, ya, 2,3 dimetil oktana. Nah, untuk pekerjaan kali ini coba tulis rumus struktur ini, ya. Minggu depan saya koreksi dan nanti saya tambahkan di soal, ya, di buku Mikael Porba halaman 68 soal nomor 8, 9, dan 10. Atau mungkin ada tambahan-tambahan soal yang lain untuk latihan berikut ini.